Oke teman-teman, kali ini saya mau mereview ikan cupang ya, HMPK yang dulu sudah saya review indukannya ketika kita breeding ya, yaitu tentang cara mencetak ikan cupang HMPK yang berekor lebar. Nah, ini hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi dulu kan saya pernah ini ya, mengawinkan jenis cupang HMPK ya, dan indukan jantan dan betinanya saya review ketika mau mengawinkan. Nah, caranya mencetaknya sudah saya videokan di video saya yang dulu teman-teman. Nah, cuma kali ini saya akan menunjukkan hasil dari breeding saya ya, dan ternyata tepat dugaan saya teman-teman. Jadi anakannya hasilnya lebar-lebar seperti ini, dan alhamdulillah itu balance teman-teman. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa lihat ke samping. Nah, ini ada lagi, ini satu perguruan ya, satu len ya. Ini dia, kita bisa lihat teman-teman, hasilnya lumayan ini ya, lumayan memuaskan ya. Nah, ini masih size baby teman-teman. Nah, ini masih size baby. Nah, kalau jenis ikan ini yang dulu saya breeding itu kan indukannya yang SNI ya, dan anaknya juga rata-rata SNI ya, atau standar nasional Indonesia. Nah, ini ikan masih size baby atau nanggung sekarang ya. Sekarang size-nya udah nanggung. Nanggung artinya itu ketika dimasukkan ke kelas reguler masih kekecilan, kalau dimasukkan ke kelas baby itu dia nggak masuk. Kita lihat yang sebelahnya teman-teman ya, tuh. Jadi anakannya hampir semuanya lebar teman-teman. Nah, seperti ini anakannya, dan kita tutup, jangan terlalu lama nanti takut ekornya robek ya. Nah, buat teman-teman yang belum tahu ciri ikan yang berstandar SNI ini seperti ini teman-teman ya. Jadi dari mulai kepala ya, itu harus berbentuk bagus ya. Dalam arti bagus itu bentuknya seperti pelor ya. Nah, pelor itu, jadi buat teman-teman yang baru mungkin ya masih bingung membedakan mana kepala yang bagus dan mana kepala yang tidak bagus. Nah, paling tidak kalau di video ini ya, atau di konten yang saya buat ini ya, seperti inilah kurang lebihnya kepala yang bagus seperti ini. Kemudian yang selanjutnya teman-teman ya, setelah kita ke kepala ya, itu ke body ya. Bodinya itu harus proporsional ya, harus proporsional. Jadi jangan terlalu panjang long ya, atau terlalu pendek. Artinya itu berbandingan dengan ekornya ya. Jadi kadang ekornya pendek kemudian bodinya long, atau ininya batas dari dorsal ketika ditarik ke bawah itu panjang yang kepala. Nah, itu yang kurang bagus ya, itu termasuk long. Atau bodinya agak kecekakan ya, atau kependekan. Itu seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau ekornya harus lebar ya, lebar nyabit kemudian seimbang. Jadi ketika masuk ke dalam, nyabitnya yang bawah juga harus sama masuk ke dalam, seperti itu teman-teman. Nah, kita lihat sebelahnya lagi. Nah, ini dia teman-teman, kita kasih cahaya dulu. Nah, ini anakan yang selanjutnya. Jadi anakannya hampir semuanya balance ya, hampir semuanya balance. Nah, buat teman-teman yang masih penasaran indukannya, tonton di video saya sebelumnya ya. Di situ sudah dibahas cara mengawinkan ikan cupang HMPK yang berekor lebar. Nah, ini seperti ini hasilnya. Kemudian setelah itu teman-teman, kita harus melihat dorsal. Dorsalnya harus tinggi ya. Jadi antara ekor dengan kepala itu harus tinggi dorsal ya, seperti itu. Kemudian untuk analnya juga harus panjang ya, dan tidak ada lipatan. Artinya lipatan itu gimana ya, neranginnya ya, artinya tidak melipat gitu loh.
tidak terjadi lipatan-lipatan ya, seperti itu. Kemudian untuk dasinya itu harus sama panjang ya. Nah kemudian kalau yang seperti ini ada beberapa kasus teman-teman ya. Jadi yang ekornya cawang, nah nanti kita potong teman-teman. Nah cara motongnya saya juga sudah membuat videonya ya, silahkan ditonton sebelumnya, yaitu tentang salon ikan, menyalon ikan. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah kalau sudah seperti itu, kalau syarat fisiknya sudah kita terpenuhi, nah baru kita melatih mentalnya ya. Nah setelah mentalnya kita latih, paling tidak pakan ya. Pakan yang diberikan adalah jentik nyamuk ya, atau kutu air. Kita lihat ke sebelahnya teman-teman. Ini dia. Nah kalau yang ini size-nya masih masuk baby ya kayaknya ini. Ini TL-nya kurang lebih 3,8 kayaknya ini. Ini 3,8. Nah ini seperti ini. Nah cuma kalau ikan rawatan seperti ini teman-teman, saya biasanya memberi makannya pagi dan sore hari, tapi tidak terlalu kenyang ya, tidak terlalu kenyang. Setelah itu kita latih untuk istilahnya biar ngedok seperti itu. Nah itu seperti itu teman-teman. Nah bisa dilihat ya teman-teman, hasil ekor persilangannya, ekornya lumayan lebar-lebar ya. Kemudian kita lihat lagi sebelahnya teman-teman. Nah nanti dikira satu ekor ikan aja ya, ternyata kan nggak satu ekor ini. Nanti kalau masalahnya ini ikannya kan mirip-mirip, karena satu genetik ya, satu len itu ikannya kembar-kembar. Nah ini yang sudah masuk ke reguler ya, sudah masuk ke reguler, cuma masih kekecilan juga. Nah itu syarat fisiknya harus terpenuhi teman-teman, seperti itu. Nah kemudian yang terakhir, kalau yang ikan masih seperti ini namanya, kalau di kami itu namakannya bahan ya, bahan kontes. Nah bahan kontes itu belum tentu jadi teman-teman. Artinya ketika fisik semuanya sudah terpenuhi masuk, nah cuma yang namanya bahan ya teman-teman, itu kita harus dibikin ikannya tenang ya. Jadi jangan berantakan seperti ini atau pecicilan seperti ini. Nah walaupun secara fisik kita sudah memenuhi kriteria SNI, tetapi kalau ikannya pecicilan seperti ini, otomatis nanti ketika ada kontes pasti kena ini ya, kena silang sama juri, dia tidak masuk. Nah seperti itu teman-teman. Nah buat teman-teman yang mau membeli ikan ini, silahkan nanti di WA ya, di WA, dan pengiriman ke satu pulau Jawa insya Allah masih bisa. Nah untuk harga itu kisaran 250 teman-teman. Jadi ini 250 per ekor. Nanti kita video ketika ada teman-teman yang meminta, coba minta bahan ikan pelakannya, nanti kita videokan ikannya. Nah seperti itu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat ya buat teman-teman yang masih baru belajar ya seperti saya. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam satu hobi.